Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dengan NIM G002514 dari kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi trunkus encephalitis, nervus cranialis, dan circulus arteriosus VDC. Oke, baik. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan daripada substansia nigra. Nah, substansia nigra ini terletak di mesencephalon. Tepatnya dia di antara di peduncle cerebri, di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Nah, substansia nigra tampaknya lebih hitam, tampak hitam. Nah, dia terbagi menjadi dua pars, ada pars reticularis dan juga ada pars compacta. Nah, untuk pars reticularis dia letaknya di ventral. Dia di sini terdapat neuron GABAergic yang bersifat menginhibisi. Nah, pars reticulata ini dia bekerja bersama globus pallidus internus sebagai output zone dari ganglia basalis yang mengirim sinyal ke talamus. Kemudian dari pars compacta letaknya di dorsal dan dia lebih kompak. Nah, di pars compacta ini berisi neuron dopaminergic yang besar dan kaya neuromelanin. Eh, nah, neuromelanin ini merupakan kecil sampingan dari pars compacta. Nah, neuron dopaminergic akan disalurkan ke striatum melalui jalur nigrostriatal untuk menginisiasi gerakan motorik halus. Kemudian yang kedua ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis juga terdiri dari beberapa struktur. Nah, ini dari tampak dari cerebrum, potongan horizontal. Nah, di sini terlihat adanya nukleus caudatus di bagian ventral, di bagian anterior. Nah, di sini ada talamus. Nah, kemudian dari nukleus caudatus dia akan berlanjut ke nucleus lentiformis. Nah, di sini nucleus lentiformis terdiri dari dua struktur, ada putamen dan nucleus pallidus. Nah, kemudian dari kaput nucleus caudatus dia akan meneruskan ke posterior dan membentuk cauda nucleus caudatus. Nah, di pemisah antara struktur-struktur ini ada namanya kapsula interna. Nah, yang memisahkan kaput nucleus caudatus dengan nucleus lentiformis ini disebut crus anterior. Sementara yang memisahkan nucleus lentiformis dengan talamus ini disebut crus posterior. Nah, titik temu antara crus anterior dan crus posterior ini disebut genu. Nah, kemudian ini ada hubungan antara talamus, nucleus lentiformis, nucleus caudatus, dan corpus amygdaloideum tampak lateral kiri. Nah, jadi kan nucleus caudatus ini berbentuk lengkung, bentuknya melengkung ke belakang dengan kaputnya itu di ujung anterior dan mengecil di posterior membentuk cauda. Nah, ini membentuk cauda. Nah, dari cauda nucleus caudatus dia akan melanjutkan ke corpus amygdaloideum. Nah, setelah kaputnya dia bakal melanjutkan ke putamen. Nah, nukleus caudatus ini berfungsi untuk mengatur perencanaan gerakan berdasarkan aspek kognitif dan juga emosi. Nah, kemudian yang kedua ada nukleus lentiformis. Nah, ini nukleus lentiformis dia terdiri dari putamen dan juga lobus pallidus. Nah, putamen berfungsi mengatur gerakan motorik kasar dan otomatis yang bertanggung jawab penuh atas koordinasi fisik, motorik, dan pelaksanaan gerakan yang sudah terlatih seperti mengetik atau mengendarai sepeda atau mengendarai mobil. Kemudian ada globus pallidus, globus pallidus juga terbagi menjadi dua. Ada globus pallidus internus dan ada globus pallidus externus. Nah, globus pallidus externus ini dia bakal menjadi jalur tidak langsung atau indirect pathway untuk bersifat menginhibisi dari gerakan motorik. Sementara yang globus pallidus internus dia menjadi output utama dalam jalur langsung atau direct pathway dalam mulai gerakan motorik. Kemudian
Yang kedua ada trunkus encephalitis. Yang ketiga trunkus encephalitis. Nah, trunkus encephalitis ini dia tersusun dari 3 bagian. Yang pertama ada mesencephalon bagian paling atas, kemudian tengahnya ada pons faroli, kemudian ada medula oblongata. Nah, untuk struktur lebih lanjut akan saya jelaskan di laporan yang kedua, yang bagian nomor 2 ya. Oke, selanjutnya masuk ke laporan yang kedua. Pak. Oke, pertama saya akan menjelaskan dari circulus arteriosus milisi. Nah, jadi di batang otak ini dia bakal di vaskularisasi ada 2. Dari bawah ini ada arteri vertebralis, dan juga bagian tengah sini ada dari arteri karotis interna. Nah, dari arteri vertebralis dia bakal dari kan ada 2 arteri vertebralis, dia bakal menyatu jadi satu, membentuk namanya arteri basilaris. Dia bakal melekat di sulcus basilaris pontis di pons faroli. Nah, kemudian dari arteri basilaris dia bakal ada percabangan. Percabangan pertama ada arteri cerebelli superior. Nah, setelah dari arteri cerebelli superior dia bakal melanjut ke cabang yang besar. Ini ada arteri cerebri posterior. Nah, kemudian sementara itu dari arteri karotika interna dia bakal menjadi 2 cabang. Ada arteri karotika interna dia bakal meneruskan ke arteri cerebri media dan membuat cabang yaitu arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri anterior dia bakal menuju ke anterior. Nah, di antara 2 arteri cerebri anterior dia bakal membentuk arteri penghubung yaitu arteri communicans anterior. Sementara dari arteri cerebri media dia bakal berhubungan dengan arteri cerebri posterior melalui arteri communicans posterior. Ini skemanya, dan ini tampak dari yang ada di otak. Oke, selanjutnya trunkus encephalitis. Jadi yang pertama ada bagian paling atas ini ada mesencephalon. Nah, mesencephalon ini bagian otak yang pendek atau panjangnya sekitar kurang lebih 2 cm. Mesencephalon dia bakal menghubungkan antara pons dan juga cerebellum dengan prosencephalon. Nah, ini ada beberapa strukturnya. Nah, di mesencephalon ini tampak potongan melintang. Ini ada pedunculus cerebri yang tersusun dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Nah, kemudian di sini juga tadi ada saya jelaskan ada substansia nigra, kemudian ada nukleus rubber yang berwarna merah, kemudian ada salurannya ini disebut aqueductus mesencephali. Kemudian dari bagian yang menyekung di bawah ini ada tectum mesencephali. Nah, ini untuk tampak dari posterolateral. Ini dia akan ada struktur penonjolan di mesencephalon. Ini pertama ada yang di atas ini ada colliculus superior, kemudian ada colliculus inferior. Nah, dari colliculus superior dia bakal melanjutkan ke jalurnya yaitu brachium colliculi superior. Sementara yang colliculus inferior bakal melanjutkan ke brachium colliculi inferior. Kemudian di sebelah atas ini ada corpus caniculatum medial dan corpus caniculatum lateral. Nah, kemudian yang kedua ada pons faroli dan medula oblongata. Pertama ada pons faroli. Ini tampak dari anterior. Ada beberapa struktur. Nah, di pons ini di sini ada sulcus basilaris pontis. Nah, di pons faroli dia juga banyak keluar nervus
cranialis dari nervus 5, 6, 7, dan juga 8. 5, 6, 7, 8. Ini berfungsi untuk nukleus spontinus merelay impuls saraf dari area motoris korteks cerebri ke cerebellum. Kemudian juga berfungsi sebagai pusat respirasi bersama dengan medula oblongata, dan juga mengandung traktus ascendens epicenter. Dari tampak anterior, kemudian dari tampak posterior, di sini ada struktur namanya sulcus medianus posterior. Kemudian di sini ada colliculus facialis, dan juga yang memisahkan antara pons faroli dan medula oblongata ada stria medullaris. Nah, di bagian posterior ini dia bakal ditutupi oleh cerebellum, dan lanjut ke medula oblongata. Nah, medula oblongata ini struktur yang lebih bawah di bawahnya dari pons. Jadi dia bakal membentang dari sulcus spontinus inferior, ke medula spinalis tinggi foramen occipital maksimum, panjangnya sekitar 3 cm. Nah, di sini ada beberapa struktur, ada visura mediana anterior, kemudian ada yang membatasi antara dua piramis. Kemudian ada sebelah piramis ada oliva. Kemudian di sini antara oliva dengan piramis dipisahkan oleh namanya sulcus ventrolateral. Kemudian di sini ada sulcus posterolateral. Nah, di bagian bawah yang melekat ini ada namanya decussatio pyramidum, di mana dia bakal terjadi penghilangan dari tractus corticospinalis, tampak dari anterior. Kemudian dari tampak posterior, ini ada beberapa fasciculus. Nah, beberapa fasciculus, pertama di sini ada fasciculus gracilis. Fasciculus gracilis membentuk penonjolan disebut tuberculum gracilis. Kemudian dari sebelah lateralnya lagi ada fasciculus cuneatus, yang di bagian atas dia membentuk penonjolan yaitu tuberculum cuneatum. Kemudian paling lateral ini ada funiculus lateralis. Nah, di antara fasciculus gracilis dia bakal dipisahkan oleh sulcus medianus posterior. Nah, di bagian dalam di sini ada trigonum nervis hypoglossal dan juga trigonum nervus vagi. Nah, dari medula oblongata dia ini fungsinya dia bakal mengandung dari tractus ascendens dan juga descendens. Kemudian dari centrum medullaris merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, menelan, dan muntah. Dan juga dari medula oblongata merupakan tempat keluarnya dari nervus 9, 8, 9, 10, 11, dan juga 12. 9, 10, 11. Nah, kemudian yang terakhir ada nervus cranialis yang keluar di pons faroli. Nah, nervus cranialis kan ada 12. Nah, yang tempat keluarnya di pons faroli ada 4, yaitu nervus 5, nervus trigeminus, kemudian ada nervus 6, nervus abducens, kemudian nervus 7, nervus facialis, dan juga nervus 8 atau nervus vestibulocochlear. Nah, letak keluar dari nervus ini, yang pertama ada nervus trigeminus, dia keluarnya di brachium pontis. Kemudian dari yang kedua ada nervus abducens, nervus 6, dia keluar di sulcus bulbopontinus. Kemudian dari nervus facialis, nervus 7, dia keluar di angulus cerebellopontinus. Kemudian dari nervus vestibulocochlear juga sama, keluarnya di angulus cerebellopontinus. Nah, dia juga bakal bentuk dari kumpulan-kumpulan ini ada nukleus motoris nervi trigeminus, kemudian nervi abducens, kemudian nukleus facialis. Ini ada letak-letaknya. Kemudian di sini di bawah di sini ada nukleus vestibular. Nah, kemudian untuk fungsi dari
Pertama ada nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus kan dibagi menjadi tiga, yaitu nervus 5 cabang 1 yaitu nervus ophthalmicus, kemudian 5 cabang 2 yaitu nervus maxillaris, dan juga 5 cabang 3 nervus mandibularis. Nah, pertama dari fungsinya kita bagi menjadi dua, yaitu SVE dan juga GSA, somatic visceral afferent dan juga somatic afferent. Nah, dari GSA dia bakal menginvasi dari tiga tadi, ophthalmicus dan juga maxillaris dan juga mandibularis. Kemudian dari SVE dia bakal menginervasi muskulus seperti musculus temporalis, masseter, pterygoideus medialis, tensor limani, tensor veli palatini, dan mylohyoideus. Kemudian yang kedua ada nervus abducens, nervus 6. Dia berfungsi sebagai GSE, General Somatic Afferent. Dia bakal menginisiasi dari gerak motorik general yang seperti menginervasi dari musculus rectus lateralis yang ada di mata. Kemudian yang ketiga ada nervus facialis. Nervus facialis, nervus 7. Dia fungsinya banyak, ada mulai dari GVE, kemudian SVE, SVA, dan juga GSA. Nah, untuk GSA, General Somatic Afferent, dia bakal menginervasi dari sensorik, dari meatus acousticus externus. Kemudian dari Somatic Visceral Afferent, dari SVA, dia bakal untuk pengecapan, indera pengecapan dari 2/3 lidah. Kemudian dari Somatic Visceral Afferent, Somatic Visceral Afferent dia bakal menginervasi sebagian besar muskuli pada situs facialis, pada otot mimik wajah dan kulit yang berasal dari derivat arcus branchialis 2 serta musculus stapedius dan musculus styloioideus. Kemudian dari GVE, General Visceral Afferent, dia bakal menginervasi dari glandula lacrimal, glandula submandibular, dan glandula sublingual, serta membran mukosa pada kavitas nasalis dan palatumole. Dan yang ketiga ada nucleus vestibulocochlear. Nah, nucleus vestibulocochlear jadi kan untuk yang ada di telinga, berfungsi untuk keseimbangan dan juga pendengaran. Nah, dari divisi vestibular dia bakal berfungsi untuk impuls sensorik tentang posisi tubuh yang akan digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibular. Sementara dari divisi koklear dia berfungsi untuk sensorik pendengaran. Jadi vestibular untuk keseimbangan, koklear untuk pendengaran. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Jadinya terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anatomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.